saya di kandang ayam KUB ya. Jadi seperti ini kandang ayam KUB-nya. Ini kandangnya belakang rumah, memanfaatkan lahan yang sempit ini ya. Jadi musimnya sekarang di belakang rumah lahannya, memanfaatkan lahan ya yang sempit. Apa guys ya, yang penting berusaha ternak ayam KUB. Walaupun skalanya kecil tapi menghasilkan dolar ini ya, dolar yang mengalir. Telurnya pun di sini dijual guys. Kalau mau beli telur ayam KUB di sini ya, di Purwodadi alamatnya ya, dengan Pak Agus. Oke guys ya, nanti kita akan tanya-tanya sama Pak Agus yang punya peternak ayam KUB ini ya. Nah, lama-lama lagi. Oke, kita langsung saja. Oke guys, kita akan tanya-tanya dengan pemiliknya ini ya. Ini pemiliknya Mas Agus ini. Halo Mas Agus. Halo Mas Tamrin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus, saya mau tanya-tanya tentang ayam KUB ini ya. Boleh. Ini bisa ternak ayam KUB ini gimana caranya ini Mas? Ceritanya seru banget Mas Tamrin. Ceritanya seru sekali ya, karena saya bermula dari 2019 sekitaran bulan Mei. Aku hafal banget. Aprilnya, mohon maaf ya pemirsa, bulan April saya salah satu caleg dari partai tertentu, terus gagal penghibur suntuk ya. Suntuk, iya. Oke. Carilah apa ya kira-kira yang bisa menghibur. Nah, ketemulah ayam kampung unggul Balitnak. Nah, itu guys Ayam ya. kampung KUB lebih. Awalnya saya cuma punya 8 ekor induk. 8 ekor. Nah, setelah itu gimana Mas? Oh, 8 ekor perjalanannya panjang Mas Tamrin, nyarinya karena di Gisting nggak ada ya, sampai ke Pringsewu, tepatnya di desa Banyumas. Banyumas. Ada kawan yang punya KUB, terus aku rono nembung, dikasihlah 8 ekor. Saya bawa pulang, saya budidaya di rumah. Di rumah saya di pertama kemarin itu di pasar, komplekan pasar ya, komplekan Tengah. 8 ekor saya budidayakan dari hari ke hari, terus berkembang, mendok. Kebetulan saya juga pengen belajar netaskan, saya bikin mesin tetas kecil, saya tetaskan, kemudian saya besarkan. Nah, karena memang ruangannya nggak ada, pembesarannya waktu itu saya di Gisting Permai, di tempat teman saya, Mas Darmanto namanya, persis nunggu rumah juga. Terus tumbuh pelan-pelan, ternyata ayam kampung keren banget. Keren sekali. Setelah berjalan, terus saya tetaskan, saya besarkan, terus tak jual sendiri Mas Tamrin. Oke. Tak jual sendiri ya, istri saya suruh promosi. 98.000 gitu. Bersihnya. Udah bersihnya. Kalau masih hidupnya ya sama kayak Paris tuh, 45.000, 50. Kalau masih hidup 1 kilonya jual. Jadi tempatnya Pak Agus ini terima menyediakan jasa ini juga. jasa ayam potong seperti ini Iya, guys ya. sudah Ayam kampung KUB potong. Karkas. Jadi sudah bersih seperti ini. Jika kalian ingin pesan silakan ya. Alamatnya di Purwodadi dengan Pak Agus. Depan kantor kecamatan, dan ini istrinya guys ya. Jadi udah siap jadi di sini ya. Nah, ini ayamnya ini ya. Siap untuk disantap. Jadi nggak repot-repot guys ya. Lewat Facebook, awal-awal aku promosi sendiri di Facebook, terus dari bojoku, wes lah aku aja nggak usah. Jadi ini kandangnya di belakang rumah guys ya. Zamannya di belakang rumah ini ya, memanfaatkan lahan yang sempit. Ada teman yang minta kita potong, bubuti, bersihkan, kita buat karkas ya, terus kita antarkan. Lumayan untuk upah dari budidayanya, dari netaskan sendiri,
Terus terakhir dapat upah dari leh karkasnya tadi. Oke, sip. Ayamnya berisik bener itu guys ya. Jadi ini ayam KUB semuanya. Nah, seperti ini ayam-ayamnya ya. Mas Agus, setelah ternak 8 ekor itu selanjutnya itu ayamnya gimana Mas? Jadi dari indukan 8 ekor setiap hari saya punya 4 butir telur. 4 butir telur saya kumpulkan seminggu 7 kali 4 berarti sekitar 28 kurang lebih 30. Saya tetaskan kemudian saya besarkan. Terus berkembang sampai dengan 3 bulan berarti jumlah ayam saya itu 30 kali 12. Karena 3 bulan berikutnya baru yang pertama itu bisa dipanen. Jadi seperti itu Mas ya. Berarti kurang lebih pernah yang pertama dulu pernah punya ayam sampai kira-kira ya 300-an sampai 400-an ekor. Wih, banyak juga Mas ya. Lumayan. Dari 8 itu Mas ya. Nah, itu guys ya, dari 8 ekor menjadi berapa tadi Mas? Sekitar 300 sampai 400. 300 sampai 400 guys ya. Jadi sangat prospek KUB ini menjanjikan Mas ya. Lumayan ya buat di kampung ini ya. Usaha kampungan, kita ada di kampung, kalau nggak ternak atau nggak bertani salah besar karena potensi peternakan pertanian kampung top marko top. Nah, jos Mas ya. Jos. Oke, sip. Mas Agus, misalnya ini ya, masyarakat setempat ingin pesen di sini, boleh Mas? Oh, boleh sekali. Saya punya ayam. Kalau teman-teman pengen beli telur ayam, boleh. Telur ayamnya ada yang saya tetaskan. Jadi kalau teman-teman pengen pesen DOC juga siap. Sebagian ayamnya saya besarkan. Jadi kalau teman-teman butuh ayam yang umur 3 bulan, ayam kampung umur 3 bulan, kisaran berat 9 on, 1 kilo, 1,2 kilo juga siap. Kan Mas Oh ya. iya, siap. Pokoknya kita sapu bersih seko endoke DOC ini sampai ayam karkas. Diantar sampai rumah, jasanya ojek. Nah, jasanya ojek guys ya. Kalau masalah perawatan sendiri gimana Mas? Susah nggak Mas? Perawatan. Saya teman-teman sekalian, saya budidaya ayam kampung, saya kembalikan ke cara-cara kampungan. Saya nggak vaksin. Begitu ayam besar, setelah ayam menetas DOC 1 bulan, saya kasih pakan yang nutrisinya lengkap, pakan jadi selama 1 bulan. 2 bulan berikutnya sampai panen itu ayam kita kasih makan dengan pakan campuran yang telah difermentasi. Untuk lebih mudahnya beli pakan jadi, kemudian boleh konsentrat, boleh jagung, boleh campur dedak, kemudian kita fermentasi pakai M4. Manfaatnya, nutrisi dedaknya setelah difermentasi meningkat nutrisinya, kemudian teleknya tidak bau, kotorannya nanti boleh dilihat Mas. Iya. Terus pertumbuhan ayamnya juga cenderung Maksimal. sehat. Nah, kemudian saya sarankan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali diparutkan kunyit atau kunir ya, jahe, terus kalau ada temulawak diparut, campurkan ke pakan. Jadi ayamnya tetap sehat, tidak pakai vaksin-vaksinan. Itu udah sehat itu Mas ya, seperti Insya itu ya. Allah, selama saya jalani alhamdulillah tidak terjadi petaka. Iya. Semua orang bisa ternak ayam kampung. Iya ya Mas ya, asal ada kemauan Mas ya. Ada kemauan. Oke, sip. Ternak ayam KUB ini ada harapan ke depannya Mas? Wah, harapannya besar sekali ya, besar sekali. Saya ada di kampung sawah, persis saya rumahnya di depan kantor camat. Saya pengen kampung saya ini ke depan bisa jadi sentra ayam kampung.
Kenapa? Karena ayam kampung saya perhatikan masih kurang peminatnya sudah banyak, Iya. tapi pembudidaya yang tenanan Iya. itu masih relatif jarang. Maka dengan metode yang kita terapkan ini, semua orang pasti bisa asal mau. Terus modalnya bisa dari kecil, nggak usah langsung besar, Iya. dari kecil, dari sedikit, terus tumbuh. Saya pengen kedepannya kita punya teman-teman yang banyak sekali, dan memang kawan-kawan di kampung sawah ini wis pengen, wis tertarik, tapi memang harus pelan-pelan lah, sambil nunggu modal, sambil juga terus menguji kesungguhan. Sungguhan, iya. Ujuk-ujuk terus kayaknya nggak langgeng. Nggak Tapi langgeng, kalau Mas, ya. sabar, alon-alon, saya dari 2019 sampai hari ini ya tak jalani sampingan dan bakal menjadi utama. Nah, itu guys ya. Jadi sangat menginspirasi Iya. sekali guys ya. Makanya saya kadang-kadang pengen pemerintah Pekon, pemerintah kabupaten bisa melakukan pengen gitu ya, ada sesuatu yang bisa diupayakan bersama-sama supaya peternak-peternak rumahan kayak kita ini Iya. mendapat perhatian. Perhatian, ya betul sekali itu Mas ya. Mas Agus, ada saran-saran buat masyarakat sendiri yang berminat ternak ayam KUB ini Mas? Silakan. Teman-teman sekalian, kita tinggal di kampung ya. Biasanya di halaman rumah kita itu banyak tersedia lahan-lahan sisa. Maka jangan biarkan lahan-lahan itu tidak produktif, Nganggur ya. nganggur ya. Nek ora senang ternak ya nandur kangkung gitu Iya. kan ya. Nek ora seneng bertani ya ternak gitu Ternak. kan. Dan semuanya itu jangan biarkan lahan-lahan nganggur, nggak ada nilai hasil. Ya seelek-elek gitu, tetangga saya nandur singkong itu kan ya, itu jos banget lah pokoknya. Menghasilkan Mas ya. Menghasilkan. Iya. Teman, jangan lupa subscribe channelnya Mas Tamrin. Nama channelnya Keluyuran, tapi ternyata nggak sembarang keluyuran. Sampai tekan kandang. Mas Tamrin, warga baru, ayamnya jadi curiga. Curiga ini guys Tapi ya. kalau saya, istri saya, anak saya nggak takut ayamnya. Ini gara-gara Mas Tamrin ini ya. Saya atau kita semua berdoa mudah-mudahan channel Keluyuran ini semakin membawa manfaat untuk masyarakat kita, dan top banget buat Mas Tamrin. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Terima kasih. Oke, sip. Salam peternak Mas ya. Salam ternak hebat. Oke, sip. Ayam KUB ini dengan ayam kampung ini ada bedanya nggak Mas? Bedanya banyak sekali Mas Tamrin. Pertama, ayam KUB ini lebih tahan penyakit. Faktanya memang bertahun-tahun saya pelihara minim penyakit. Karena mungkin jamunya iya, terus dikurung ya mungkin ya. Kemudian kedua, produksi telurnya Iya. lebih banyak ketimbang ayam kampung yang pada umumnya kita pelihara. Kalau kata teorinya, dalam 1 tahun itu mampu 160 butir telur. Tetapi kalau fakta di yang punya saya ini, saya punya hari ini punya sekitar 60 ekor babon indukan. Iya. 60 itu setiap hari saya panen telur setengahnya. Berarti sekitar 30, ya antara 25 sampai 35 butir per hari. Yang paling tua itu sudah 2 tahun itu, 2 tahun. Katanya setahun 18 bulan, maaf, Iya. 18 bulan itu produksinya sudah mulai menurun. Menurun. Tapi karena ini eman-eman masih ngendok terus, jadi ya tetap walaupun sudah 2 tahun terus alot-alot Iya. tetap kita pelihara. Kita Pelihara. akan uji coba sampai memang hari ini sudah mulai menurun Iya. telurnya, tapi memang lagi tak eman-eman untuk kita upgrade. Oke, karena masih produktif. Masih lumayan, Nah, masih lumayan. masih lumayan. Makanya telurnya. masih
terbayar dari telurnya, bahkan masih ada sisa sedikit-sedikit. Apalagi kalau budidayanya banyak ya. Makanya pilihannya ada pada pemirsa sendiri. Mau sampingan boleh. Iya. Tapi kalau saya sudah memutuskan bersama istri saya ke depan ini akan menjadi usaha utama. Jadi prospeknya sangat bagus Ya, ini Mas ya. prospeknya sangat bagus. Jangan khawatir penjualan. Seiring dengan perjalanan budidaya teman-teman, nanti pasar akan terbangun. Saya hari ini belum mampu menyentuh warung, tengkulak, karena ayamnya masih terbatas. Terbatas ya. Masih sekedar dari kawan, saudara, lawang teman-teman itu, saudara-saudara kita itu, orang ketang setengah bulan sekali, beli pitik loh. Kesini Mas ya. Iya. Artinya nggak beli di kita pun beli di tempat orang lain. Nah, kan eman-eman lebih baik kita yang menyediakan. Iya, betul sekali Mas ya. Terima kasih Mas ya. Sip. Kira-kira keuntungan ayam ternak ayam KUB ini seperti apa Mas? Keuntungan ayam KUB itu memang kecil ya. Kalau kita hanya budidaya. Tuku DOC harganya 9.000, kita besarkan sekilo kisaran 40.000. Padahal dia butuh makan 20.000. Berarti tipis, cuma 10.000. Maka saya menyarankan teman-teman punya indukan sendiri, kemudian tetaskan sendiri, maka dapat upah dari penetasan. Terus DOC-nya kita besarkan sendiri, dapat upah lagi dari pembesaran, sedikit lagi kan, misalnya 10.000 satu ekor. Dari DOC-nya mungkin 3.000 atau 4.000. Setelah itu saya sarankan jangan jual ke, maaf ini para tengkulak, jangan jual ke tengkulak, pasarkan sendiri. Kalau saya beli di kandang saya harga 40, kemudian saya sembelih sendiri, saya bubuti, saya buat karkas, saya jual antara 55 sampai 60.000 per kilo ayam hidup ya. Berarti bayangkan coba keuntungannya. 3.000 dari upah DOC. Misalnya 10.000 dari upah membesarkan, sudah 13.000. 13. Kalau kita beli sendiri, harganya tadi dari 40 sampai ke 55 dapat upah 15.000. 15. Jam 1 13 tambah 15 kurang lebih dapat keuntungan 28.000. 28. Tapi kalau teman-teman cuma ngambil yang di tengahnya pembesaran aja, upahnya 10.000. 10.000. Jadi Bapak Ibu tengkulak tadi yang sekali sembelih dapat untung 15.000 gitu kan, 15.000 kalah ya. kita. Sikat bersih semua jenjang. Itu tadi sharing-sharing kita sama Mas Agus guys ya. Semoga peternakannya semakin maju Mas ya. Amin, amin, amin. Semakin berkembang, Terima kasih, Mas, ya. Tamrin. Mudah-mudahan channelnya Mas Tamrin semakin manfaat untuk masyarakat kita. Oke, terima kasih Mas Agus ya atas bincang-bincang kita hari Terima ini ya. kasih, Mas Tamrin. Semoga bermanfaat Mas ya Amin. buat masyarakat sendiri ya. Oke, sip. 450 butir. Ya. Ini buatan sendiri yang beli ininya. Keren ini Mas Agus ya. Nah, ini bikin sendiri nih Mas. Pengen otak adik sendiri ya. Nah ini guys ya. Sayangnya Mas Tamrin kesini gudangnya lagi berantakan. Berantakan ya. Telurnya lagi barusan diambil Bu Dokter Eka. Oke. Nah guys, jadi ini Mas Agus ini penetasannya bikin sendiri ini guys ya. Luar biasa ini ya. Jadi kalau mau pesan mesin tetas gimana Mas? Waduh. Pemirsa coba-coba sendiri aja, nggak usah beli karena larang nek tuku tadi ya. Larang. Tapi ini sengaja saya buat 3 tray ya, Oh, 3 tray. Ini maksudnya apa minggu ini? pertama, ini berarti kalau misalkan minggu kedua, ini minggu ketiga, nanti taruh di bawah pakai keranjang. Nah ini pakai keranjang. Taruh sini, telurnya taruh sini gitu ya. Ini netas. Nanti yang kosong kita isi lagi. Ini sayang keranjangnya lagi kita untuk kunir. Ini biasanya untuk jamu. Buat jamu guys ya, herbal. Kita parut, campur pakan. Nah, mesin tetasnya seperti ini, keren ini ya. Made in Mas Agus. Ini walaupun elek-elek, serba otomatis. Nah. Ya, nih dia jalan sendiri. Per 3 jam. Jadi ini otomatis guys ya, jalan sendiri. 3 jam madep sana, 3 jam madep sini gitu. Jadi ndoknya nggak usah dibolak-balik. Nah, keren ini ya. Itu mesin kelembabannya. Jadi kalau kelembabannya kurang dia nyembur. Nah seperti ini ngelempit ini ya, Agus ini ya.
Apa aja Semua bisa. orang bisa, pasti bisa. Wong aku orang duwe basic popo otak adik dhewe iso. Nah, luar biasa buat inspirasi guys ya. Jadi semua orang bisa kalau ada kemauan ini Mas Agus ya. Oke, terima kasih Mas Agus sebelumnya ya. Siap, Mas Tamrin. Oke, sukses terus Mas Agus ya. Sukses juga Mas Tamrin. Oke, sip. Teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita ini memang ada naik, ada turun, ada landai gitu ya. Tapi yang jelas Tuhan memberi kita pikiran, perasaan, tenaga gitu ya. Maka konversikan pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita itu menjadi sesuatu yang bernilai. Kan kita hidup butuh biaya. Jadi dengan memanfaatkan keringat kita, tenaga kita berubah menjadi uang walaupun besar atau sedikit, rezeki sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berkeringat supaya keringat kita itu menjadi rezeki. Rezeki ya. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Udah ada waktunya buat saya ya. Siap. Sukses terus Mas Agus ya. Sukses juga buat Mas Tamrin dan masyarakat kita, terutama masyarakat Kisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Agus ya, peternak ayam KUB atau yang kampung ini ya. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi video ini sifatnya hanya berbagi pengalaman saja. Penutup, jangan lupa selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.